Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sapa pagi kita kali ini masih mentadabburi ayat-ayat tentang rezeki dan bagaimana Allah menyadarkan kepada kita bahwa rezeki itu ada di tangannya dan kita haruslah berlindung, bermohon dan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanpa perlindungan dan tanpa jaminan rezeki dari Allah Ta'ala, kita ini bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa. Mari kita sejenak tadabbur firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 20-21. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman innal kafiruna illa fi ghurur. Siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang menjadi tentara pembelamu, yang dapat membelamu selain Allah yang Maha Pengasih? Ya, orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu. Amman hadzal ladzi yarzuqukum min amsaka rizqah bal lajju fi utuwi wa nufur. Atau siapakah yang dapat memberimu rezeki jika Dia Allah Ta'ala itu menahan rezekinya? Ballajju fi utuwi wa nufur. Bahkan mereka terus menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Allahu Akbar. Sahabat tafsir yang dirahmati Allah, ayat ini memang ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah. Tapi mari sekali lagi kita harus meresapi ayat-ayat periode Makkiyah yang banyak ditujukan kepada kaum musyrikin Makkah yang terkunci hatinya, terkunci pendengarannya, terkunci akal fikirannya dari melihat kebenaran, dari merasakan kebenaran dan meraih hakikat kebenaran itu. Mereka, orang-orang musyrikin Makkah ini adalah kaum yang bergelimang dengan materi, kaum yang mengandalkan materi, kaum yang senantiasa mengandalkan otot, mengandalkan tenaga, mengandalkan pengetahuan, mengandalkan kekuatan, hitung-hitungan materialisme. Dan mereka tidak mengakui, tidak mau tunduk, tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengingatkan di surat Makkiyah ini, surah Al-Mulk, kepada kaum musyrikin Makkah dan kepada siapa saja yang memiliki karakter sama dengan kaum musyrikin Makkah. Bisa jadi kita, orang Islam, bahkan yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya sekalipun, kadang-kadang kita masih memiliki jiwa yang kerdil, mewarisi karakter dari orang-orang musyrikin Makkah. Saya tidak mengatakan kita ini musyrik kepada Allah, tetapi kita menduakan Allah bukan dalam pengertian menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul, kita menyembah Allah saat ini, tetapi seringkali kita menduakan Allah dengan yang lainnya. Kita memberhalakan materi, memberhalakan hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbedaannya, kalau kaum musyrikin Makkah itu double, kuadrat musyriknya, syiriknya kepada Allah Ta'ala. Pertama, dia syirik dari segi uluhiyah, menghambakan diri, menyembah selain Allah kepada patung-patung dan berhala-berhala materi, dan tidak mengakui keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga mereka syirik dalam rububiyah, menyatakan bahwasanya ada pengendali lain selain Allah yang mengendalikan alam semesta ini, yang memberikan rizki dan lain sebagainya. Padahal hati mereka, fikiran mereka pastilah kalau mengikuti naluri fitrahnya, yang mana fitrah itu adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti mengatakan siapa yang menciptakan ini, itu dan sebagainya, itu adalah Allah. Saya memberikan rizki, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka masih mengatakan bahwasanya
Satu Tuhan itu tidak cukup untuk seluruh manusia katanya. Sebagaimana ya asbabun nuzul dalam ayat yang sudah kami sampaikan dalam beberapa episode Sapa Pagi yang telah kita sampaikan. Satu Tuhan gak cukup katanya. Nauzubillah min dzalik. Nah, itu kaum musyrikin Makkah pada saat itu. Bagaimana dengan kita yang sudah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara apapun, berhala, patung dan lain sebagainya. Tapi kadang-kadang jiwa kita ini masih terbelenggu dengan kemusyrikan itu. Masih tidak yakin dengan keesaan, dengan kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita masih menduakan, memberhalakan selain Allah taala. Dalam bentuk apa? Berhala materialisme, berhala hedonisme, berhala kesenangan dunia. Maka ayat ini juga berlaku untuk kita. Ya. Karena orang-orang musyrikin Makkah itu mengandalkan kekuatan material atau berhala-berhala yang mereka sembah sebagai pembela mereka. Ayat ini ya membantah klaim tersebut. Siapakah yang akan kamu bisa andalkan untuk menjadi pembela bagimu, yang dapat membelamu selain daripada Allah Ta'ala yang maha pengasih? Ya, maka itu di ayat yang berikutnya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang dapat memberimu rezeki jika dia menahan rezekinya? Subhanallah. Ya. Tidak ada yang bisa kita dapatkan dari rezeki itu kalau Allah tahan rezekinya untuk kita semua. Setelah menampik adanya sumber pembelaan selain daripada Allah, kali ini di ayat 21, amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah bal lajju fi utwi wa nufur. Kali ini diteruskan dengan menampik adanya sumber pemberi rezeki. Siapa yang dapat memberimu rezeki secara terus-menerus jika dia yang maha pengasih itu menahan rezekinya? Pasti tidak ada. Ya. Rezeki semua ada di tangan Allah Ta'ala. Mau resesi ekonomi, mau krisis ekonomi separah apapun, kita harus tetap berikhtiar, kita harus tetap optimis. Ya, kita harus mengambil ibrah dan pelajaran bahwasanya kita harus optimis untuk menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Meskipun bukti sudah sangat jelas, ini biasanya ya kaum musyrikin ini tetap durhaka, bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran. Nah, biasanya orang kalau sudah mengandalkan materi, sahabat tafsir dirahmati Allah, ya, udah diingatkan berkali-kali bahwa rezeki itu dari Allah, maka kita harusnya bertakwa kepada Allah sebagaimana dalam surah Yunus ayat 31 kemarin. Afala tattaqun, mengapa kalian tidak bertakwa kepadanya? Sudah tahu rezeki ada di tangan Allah, tapi kita tidak mau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendekatkan diri kita kepada Allah, tidak mau memohon kepada Allah, tapi malah kita tetap memberhalakan selain Allah Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Maka inilah permainan iblis itu, menjauhkan kita dari hakikat Allah Sang Maha Pemberi Rizki bagi manusia. Ya, maka jangan kita terus-menerus sombong dan menjauhkan diri dari kebenaran. Jangan kita tertipu sebagaimana firman Allah, inil kafiruna illa fi ghurur. Jangan kita lajju fi utuwin wa nufur. Maka ayo kita kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Bagaimana caranya? Agar kita sempurnakan tauhid kita kepada Allah ini, terutama dalam persoalan rezeki, menghadapi setiap kesulitan, ya, menghadapi tantangan ekonomi, sosial, politik dalam skala nasional maupun global. Allah berikan kunci jalan keluarnya. Apa? Afaman yamshi mukibban ala wajhi ahda amma yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ayat 22. Lanjutan dari surah Al-Muluk ini. Yaitu apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup itu yang lebih terpimpin dalam kebenaran?
ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus. Maka ini adalah sindiran keras dari Allah Ta'ala, bahwa kalau kita manusia ini selalu tertipu oleh materi, harta benda, kalau kita senantiasa terus dalam keadaan sombong dan menjauhkan diri dari kebenaran, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita disindir dan dihina oleh Allah dengan ungkapan apa? Ungkapan, ya, kita ini merangkak dengan wajah tertelungkup, ya, sulit untuk bangkit. Dan jenis manusia yang seperti ini jelas mereka adalah orang-orang yang sangat merugi. Dan bagaimana Allah bandingkan dengan orang yang selamat, yang sanggup keluar dari krisis? Ammay yamshi sawiyan ala siratim mustaqim, ya. Orang kita harus senantiasa selalu taat kepada Allah, ya. Kita selalu berada tegap di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas siratim mustaqim, mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya. Niscaya kita pasti akan diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Mari kita sama-sama optimis menghadapi berbagai macam krisis ini. Dengan apa? Dengan mengikuti siratan mustaqim, jalannya Allah dan Rasulnya, jalan yang sudah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran untuk menata kehidupan kita, baik dalam urusan sosial, ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Karena Islam itu adalah agama dan juga membangun peradaban. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.